Kekuatan pasukan Kiai Demang Lehman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan musuh, sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Karena rakyat berkali-kali melakukan penyerangan gerilya, Belanda setelah beberapa waktu lamanya menduduki benteng tersebut, kemudian merusak dan meninggalkannya. Sewaktu meninggalkan benteng, pasukan Belanda mendapat serangan dari pasukan Kiai Demang Lehman yang masih aktif melakukan perang gerilya di daerah sekitarnya. Demang Lehman mengatur kekuatan di daerah Gunung Pangkal, negeri Batu Licin, dan Tanah Bumbu. Waktu itu ia bersama Tumenggung Aryapati bersembunyi di gua Gunung Pangkal dan hanya memakan daun-daunan. Demang Lehman tidak mengetahui bahwa Belanda sedang mengatur perangkap terhadapnya melalui orang yang menginginkan hadiah, golden dan jabatan. Pembarani bekerja sama dengan Habib Hamid Al-Idrus bin Habib Ali Al-Idrus Sabamban dan anak buahnya menyusuri Gunung Lintang dan Gunung Panjang untuk mencari Demang Lehman atas perintah Belanda. Dan akhirnya menemukan Demang Lehman dan oleh seorang yang bernama Pembarani diajak menginap di rumahnya agar mudah dalam penangkapan. Dan singkat cerita, sehabis Demang Lehman melakukan sholat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, dia ditangkap. Pembarani dan Habib Hamid bin Habib Ali dengan segala upaya tipu dayanya berhasil menangkap Demang Lehman karena tergiur imbalan golden dari Belanda. Seseorang bernama Pembarani mendapat hadiah golden dan Habib Hamid Al-Idrus bin Habib Ali Al-Idrus diberikan berupa jabatan raja atau pangeran tetap di Batu Licin. Nah, pertanyaannya, saat ini masih adakah anak cucu Habib Hamid Al-Idrus yang berkuasa di Batu Licin? Sahabat Puja Sumatera, setelah berhasil ditangkap, kemudian Demang Lehman diangkut ke Martapura. Pemerintah Belanda menetapkan hukuman gantung terhadap pejuang yang tidak kenal kompromi ini. Dia menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukuman gantung ini merasa kagum dengan ketabahannya menaiki tiang gantungan tanpa mata ditutup. Urat mukanya tidak berubah menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Tiada satu keluarga yang menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya. Setelah selesai digantung dan mati, kepalanya dipotong oleh Belanda dan dibawa oleh konservator Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. Sahabat Puja Sumatera, lantas apa yang membuat klan Habib Ba'alwi begitu tega berbuat kejahatan yang sangat fatal kepada bangsa Nusantara? Jawabannya, karena klan Habib Ba'alwi ini melihat dirinya bukan Indonesia. Klan Habib Ba'alwi memandang dan memposisikan dirinya sebagai suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari bangsa Nusantara. Klan Habib Ba'alwi dan Indonesia dua entitas yang berbeda. Mereka bak juragan karena mendapatkan pembelaan kuat dari Belanda. Jika Indonesia terluka dan terbunuh, mereka memandang dirinya tidak terluka dan terbunuh. Yang terluka dan terbunuh adalah orang lain, yaitu bangsa Nusantara yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dirinya. Begitulah paradigma mereka. Dan sampai saat ini masih ada anak keturunan mereka yang begitu angkuh, sombong dan berlagak keras di Nusantara. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar.